Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, bahagia, bahagia. Kembali lagi bersama saya Doni Rolando dalam acara Communicast Weekly Podcast. Ya, kita hari ini kehadiran seorang tamu yang sangat spesial. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Amin Fajar Ocham dari BHP, dan beliau ini adalah selaku Ketua BHP Balai Harta Peninggalan, betul ya Pak Amin? Betul. Iya, koreksi. Ya, silakan. Mas Doni kepala, Mas Doni. Kalau dulu nomenklaturnya ketua. Oke, dulu kalau ketua, sekarang kepala. Ya. Siap Pak. Mohon maaf atas kesalahannya. Siap. Oke, Pak Amin, ini kemarin BHP ini baru saja berulang tahun ya Pak Amin ya? Betul, Mas. Yang ke berapa Pak Amin? Ke-400, Mas. Ke-400 pemirsa. Kaget nggak? Saya aja kaget pemirsa. Saya ngeliat karangan bunganya, banyak. Yang ke-400 ya. Siap. Negara kita aja baru ulang tahunnya ke-79. Ini ke-400, artinya BHP ini sudah eksis sejak zaman Belanda ya? Betul, sejak penjajahan Belanda. Dulu namanya bukan BHP Pak ya? Betul, dulu namanya Budel en Westkamer. Nah, itu bahasa Belandanya. Dari bahasa Belanda. Bahasa Indonesia ya tadi Balai Harta. Balai Harta Peninggalan. Iya. Boleh nggak Pak di-highlight sedikit Pak, biar pemirsa ini ingat atau tahu gitu ya. Fungsinya dari BHP itu secara garis besarnya apa Pak? Oke, baik. Jadi BHP itu adalah mewakili dan mengurusi kepentingan seseorang karena putusan penetapan pengadilan dan atau karena hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Itu secara garis besar yang menjadi tugas Balai Harta Peninggalan Jakarta. Yang diurusin itu beberapa hal kan Pak ya, kalau nggak salah ya? Beberapa hal. Bisa disebutin nggak Pak beberapa hal itu Pak? Karena kita akan memasuki pembicaraan yang ini nih Pak. Betul. Jadi mungkin tadi kita flashback sedikit tentang ulang tahun BHP yang ke-400, Mas Doni. Jadi memang benar bahwa BHP ini adalah peninggalan dari VOC. Betul. Ya. Jadi dulu karena kepentingan dari VOC, mereka mengurusi para pedagang yang ada di Indonesia, pedagang yang dari Hindia Belanda. Tentu kan di sini mereka meninggalkan barang dagangan, harta-harta yang memang ada di Indonesia. Makanya untuk kepentingan para ahli waris yang di Belanda, maka dibuatlah satu lembaga yang disebut dengan Budel en Westkamer. Atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Balai Harta Peninggalan. Nah, berdiri tahun 1624 tanggal 1 Oktober. Jadi 1 Oktober 2024 maka secara kelembagaan BHP atau Balai Harta Peninggalan berusia 400 tahun. Tapi kalau menginduk kepada Kementerian Hukum dan HAM, karena BHP adalah bagian dari unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan HAM, maka usia kami 79, Pak. Wow, sama halnya dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ada dua usia BHP. Usia yang berdasarkan kelembagaan dan usia di mana berada di dalam bagian dari pemerintahan Republik Indonesia. Mungkin itu. Jadi demikian pemirsa podcast Weekly Podcast Weekly Podcast di Kanwil Kemenkumham DKI Lalu tadi Mas Doni sempat menanyakan apa sih yang diurus oleh BHP. Nah, itu. Betul. Karena itu pertanyaan banyak orang sebenarnya. Oke. Silakan, Pak. BHP itu punya 8 fungsi. Oke. Pertama, perwalian, pengampuan, kemudian harta tak terurus, kemudian harta yang orangnya tidak hadir, kemudian ada lagi wasiat, surat keterangan hak waris, uang pihak ketiga, dan yang pastinya bahwa BHP adalah kurator kepailitan. Jadi kami punya 8 fungsi. 8 fungsi ya. Benar. Nah, kita akan bicarakan salah satu dari 8 fungsi itu. Betul. Nah, ini yang lumayan cukup krusial menurut saya nih. Masalah perwalian. Siap. Nah, ini perwalian nih. Coba Pak Amin, boleh nggak jelaskan definisinya perwalian dulu deh? Ini memang secara definisi perwalian itu diatur di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mulai dari KUH Perdata, kemudian ada di Undang-Undang Perlindungan Anak, lalu ada juga di kompilasi hukum Islam. Tapi konteks perwalian, apa sih perwalian itu? Jadi bisa kami sampaikan, pemirsa, perwalian adalah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan
salah satu atau kedua orang tua. Nah, kalau yang BHP lakukan adalah khususnya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan milik anak tersebut. Itu. Oke, Pak Amin. Jadi untuk perwalian ini BHP itu sebenarnya menunjuk orang kah atau ada permohonan dulu untuk terjadinya perwalian ini? Ya, jadi mungkin perlu dipahami dulu bahwa tugas BHP itu setelah adanya satu produk atau ada suatunya peristiwa yang dinamakan perwalian. Ya. Nah, perwalian itu bisa diakibatkan dua hal. Pertama, karena demi hukum. Demi hukum? Iya. Demi hukum maksudnya apa? Salah satu orang tua yang hidup terlama itu adalah wali. Itu demi hukum. Lalu ada yang kedua, bahwa perwalian itu berdasarkan penetapan ataupun putusan pengadilan. Nah, disitulah baru mulai BHP melaksanakan tugas atau menjalankan fungsinya. Sebelum itu BHP tidak terlibat. Makanya kalau ditanya tadi Mas Doni, perwalian itu harus seperti apa? Ya, perwalian itu harus dengan permohonan. Iya, betul ya. Apabila akan mengajukan penetapan ataupun gugatan ke pengadilan, tentu akan diawali dengan satu permohonan. Ya. Nah, ini Pak, seorang anak nih bisa diurus perwaliannya nih Pak. Iya. Itu terjadinya itu karena biasanya apa Pak kasus yang terbanyak biasanya nih Pak di negara kita Pak? Iya. Jadi pemirsa Weekly Podcast, bahwa yang terbanyak adalah ketika wafatnya salah satu atau kedua orang tua. Itu perwalian yang selama ini BHP urus. Ya. Jadi adanya suatu peristiwa kematian, baik salah satu orang tua ataupun kedua orang tua. Salah satu ataupun kedua orang tua. Benar. Nah itu bermuaranya kepada, kalau saya bisa ambil kesimpulan sedikit, berarti pengurusan salah satunya adalah pengurusan fisik, jasmani, rohani, dan serta harta untuk kekayaan anak itu tersebut. Betul ya? Benar ya. Secara apa yang disampaikan Mas Doni benar, tapi perlu juga saya kasih pemahaman kepada pemirsa atau pendengar podcast. Silakan. Bahwa dalam hal perwalian, BHP bukan satu-satunya lembaga. Di sini ada keterkaitan berbagai unsur, yang pasti adalah dinas sosial. Mas Doni. Nah, jadi di sini ada paling tidak sedikitnya ada dua institusi, dinas sosial itu untuk tumbuh kembang dan pengurusan anak. Siap. Ya, jadi tadi yang Mas Doni sampaikan, mengurusi, katakanlah memperhatikan, melihat apakah dia benar-benar dirawat oleh walinya dan sebagainya. Itu tugas dari dinas sosial. Bukan skup kerja BHP. Nah, BHP sesuai dengan namanya, Balai Harta Peninggalan, maka BHP adalah concern terhadap harta dari si anak. Siap. Karena harta ini sesungguhnya adalah yang pasti ini harta warisan. Karena anak di bawah umur yang ditinggalkan orang tuanya, secara hukum dia tidak cakap untuk mengurus hartanya. Makanya harus ada satu lembaga yang dinamakan perwalian, dan di situ diangkat atau ditunjuk seorang wali. Jadi lembaga ini, yaitu BHP ini, menjadi perwakilan ya untuk anak ini ya, karena anak ini belum punya kemampuan, kapasitas, cakapan gitu. Iya. Tidak BHP langsung. Jadi fungsi BHP adalah mengawasi wali. Jadi BHP itu wali pengawas ya? Wali pengawas. Siap. Bukan BHP yang pegang uang anaknya, bukan. Jadi mindset, jadi cara berpikir masyarakat atau pendengar podcast juga ingin saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan BHP adalah mengawasi wali. Bukan memegang harta dan mengurusi hartanya, bukan. Karena itu adalah tugas wali. Tapi wali dalam bertugas itu diawasi oleh BHP. Nah, untuk menentukan siapakah walinya itu bagaimana, Pak Amin? Prosedur? Ketentuan undang-undang menyatakan bahwa wali itu salah satu orang tua hidup terlama itu adalah
wali. Baik akademi hukum atau kadang-kadang ada juga penetapan pengadilan yang mengangkat salah satu orang tua sebagai wali. Nah itu kembali lagi karena BHP tidak terlibat, jadi BHP tidak tahu secara dalam implementasi di lapangan. Karena kalau pemahaman kami, orang tua yang hidup terlama itu wali, tanpa harus ditetapkan oleh pengadilan. Oh iya, betul. Tapi ternyata ada juga penetapan pengadilan yang menetapkan salah satu orang tua sebagai wali. Nah, apakah ini memang permintaan dari katakanlah yang membutuhkan dokumen itu, atau bagaimana, kami nggak paham. Tapi yang pasti, yang Mas Doni sampaikan tadi, itu siapa yang dapat menjadi wali, jelas adalah orang tua yang hidup terlama. Kemudian selanjutnya ketika sudah tidak ada orang tua lagi, atau dengan kata lain keduanya wafat, maka lingkupnya adalah keluarga yang terdekat. Ya, itu yang di situ ketentuannya di KUH Perdata. Jadi pendengar podcast atau pemirsa izin, silahkan, ketentuannya itu ada di KUH Perdata. Kalau memang penasaran, silahkan buka di KUH Perdata tentang bab perwalian buku 1. Nah ini pertanyaannya adalah gini Pak, jadinya kenapa sih pentingnya BHP ini mengawas perwalian? Apakah untuk mengatasi ya human error atau kan ada ya Pak ya, gitu kadang-kadang ya Pak ya, ada beberapa orang tua ya ya dia tidak cakap atau tidak pandai mengurus, atau ada orang tua yang mungkin dia tidak amanah mungkin ya kepada atas harta kekayaan anaknya. Nah mungkin ini apakah salah satu fungsi dari BHP, kenapa perlunya pengawasan itu, bisa dijelaskan Pak Amin? Ya, jadi fungsi-fungsi BHP atau tugas turunan BHP terhadap perwalian itu secara detail kembali lagi diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa perwalian ada di beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, namun yang lengkap itu atau yang secara detail itu ada di KUH Perdata. Jadi kenapa sih wali itu kok harus diawasi? Nah itu yang jadi pertanyaan. Kembali lagi, ini kan berkaitan dengan harta. Kalau kita cerita harta, yang namanya manusia, pasti ada hal-hal yang di luar, di luar kendali, tiba-tiba, ya katakanlah, mohon maaf, ini ada amanah, tapi karena ada pihak sebelah, misalnya, mungkin dari intervensi dari luar, atau kalau katakanlah walinya, misalnya tantenya atau omnya, ya kembali lagi, tante om ini kan punya pasangan hidup ya, betul. Nah mungkin tapi prinsipnya gini. Bahwa dalam setiap perwalian BHP itu adalah wali pengawas. Itu prinsip dasarnya seperti itu. Dalam setiap perwalian maka diperintahkan BHP sebagai wali pengawas. Wali pengawas setelah sudah diputuskan. Atau ditetapkan. Artinya BHP tidak punya ranah untuk memutuskan siapa walinya. Tidak ya. Tidak diputuskan oleh pengadilan. Betul. Lalu BHP ditunjuk untuk mengawasi. Jadi tidak ada intervensi BHP di sini dalam menentukan atau mendefinitifkan. Ini walinya adalah si A. Itu tidak. BHP setelah ada penetapan, maka penetapan itu disampaikan kepada BHP dan BHP akan melaksanakan tugas. Nah, pengawasan ini jelas karena memang segala perbuatan wali, terutama yang berkaitan dengan harta, itu harus, kalau di KUH Perdata ya, itu harus sepersetujuan keluarga sedarah semenda. Jadi keluarga sedarah semenda dari si anak yang dalam perwalian bersama dengan wali pengawas BHP itu tegas. Jadi setiap perbuatan wali yang berkaitan dengan harta itu harus dapat persetujuan dari keluarga sedarah semenda dan wali pengawas, dalam hal ini BHP. Nah, demikian sudah diatur. Ada kemungkinan nggak Pak Amin dari BHP-nya itu sendiri ditunjuk oleh pengadilan sebagai wali? Ada kemungkinan seperti itu nggak? Untuk itu sebetulnya banyak, bahkan lembaga, yayasan pun bisa menjadi wali. Bisa menjadi wali ya. Yayasan, lembaga bisa menjadi wali. Itu kasusnya memang karena anak ini sudah tidak ada kedua orang tuanya kah? Atau orang tuanya benar-benar
tidak sanggup atau melarikan diri kan adalah yang seperti itu. Itu kasusnya bisa begitu atau bagaimana? Ya izin Mas Doni. Jadi mungkin pemahaman pemirsa podcast juga perlu saya kasih pemahaman lagi terkait kalau memang bicaranya tadi anak-anak yang diterlantarkan, ditinggalkan orang tua dan sebagainya, bisa saja ada yang masuk ranah perwalian. Tapi di sini juga ada keterkaitan. Kalau itu anak-anak terlantar, ya atau, nah meskipun orang tuanya ada, misalnya diterlantarkan. Nah itu ada lembaga sendiri yang memang punya fungsi untuk mengurus itu. Yang tadi dinas sosial tadi. Dinas sosial adalah fungsinya di situ. Komisi perlindungan. Perlindungan anak ya. Ya bisa ya. Ya jadi BHP nggak mengurus ke situ. Jadi siap. Garis lurus yang dilakukan BHP itu adalah ketika ada penetapan putusan perwalian atau demi hukum karena perwalian. Tapi kalau mohon maaf misalnya kita lihatlah anak-anak yang ngamen yang itu, nah itu bukan tugas BHP. Oh, nah ini kita kan jadinya jelas ya Pak ya. Soalnya saya bertanya-tanya gitu tadi. Ini tupoksinya BHP ini apa sampai ke situ kah? Ngurusin anak-anak yang terlantar kah apa? Nah alhamdulillahnya Pak Amin udah jelasin, jadi nggak salah paham pemirsa juga ya. Jadi tidak sampai ke sana, tidak menjangkau anak-anak terlantar, anak-anak ya kalau mohon maaf bahasa kasarnya yang gelandangan pengemis, yang di jalan itu ya sampai mereka ngemis, ngamen apa itu bukan tugas dari BHP. Tapi sejauh ini Pak Amin ya, ini pengen nanya pengalaman aja sih saya. BHP pernah nggak nanganin kasus yang anaknya terlantar gitu ya, terus sudah akhirnya diproses dan dapat putusan, nah ini diserahkan wali pengawasnya oleh BHP, ada nggak seperti itu sejauh ini? Pengalaman saya belum ada. Oh belum ada ya Pak? Belum ada ya. Jadi kalau yang saya ini bahwa anak ini tidak terlantar. Yang pasti anak ini tidak terlantar karena kepentingan perwalian ini kan salah satunya adalah mengurus harta Pak. Iya. Kalau kita bicara anak terlantar, anak-anak yang di jalanan, mohon maaf, ya mungkin kita nggak tahu apakah ada hartanya atau tidak. Tapi siap. Kalau konteksnya perwalian, sudah pasti ada harta yang ditinggalkan dan itu perlu diurus. Sehingga adalah yang namanya lembaga perwalian. Berarti bisa jadi seperti kasus viral, bukan kasus sih sebenarnya, kejadian viral yang kedua orang tuanya artis meninggal kecelakaan, menyisakan satu orang anak. Nah ini kan sempat masalah hak perwalian segala macam. Itu gimana tuh dalam sudut pandang WHP itu seperti apa coba? Betul pemirsa, itulah konteks perwalian yang menjadi tugas BHP. Jadi yang tadi disampaikan oleh Mas Doni, ada figur artis yang wafat, juga kedua-duanya meninggalkan anak di bawah umur dan juga mungkin sudah ditetapkan walinya. Nah, ini yang menjadi fungsi BHP selaku wali pengawas. Siap. Bahkan ya pemirsa Mas Doni, di KUH Perdata juga mengatur tugas BHP sebagai wali sementara. Ada. Ada wali sementara. Wali sementara. Kenapa? Bisa dijelasin nggak Pak? Jadi wali sementara itu dalam kaitannya ketika belum ditetapkan atau diputuskan siapa walinya. Di situ sebetulnya BHP punya peran, punya momen untuk menjadi wali sementara. Jadi diambil alih dulu sementara. Diambil alih dulu, betul. Tugas-tugasnya nanti ketika sudah ditunjuk, baru kami kembalikanlah. Karena dalam perwalian ini sesungguhnya itu kami akan melakukan pencatatan harta. Salah satu tugas kami. Pencatatan harta. Pencatatan harta. Berarti kembali kepada tanggung jawab. Kalau katakanlah yang sudah wali yang sudah ditunjuk nih, Pak Amin. Tanggung jawab wali yang sudah ditunjuk itu apa Pak Amin? Salah satunya wali yang ditunjuk, terlebih jika mereka bukan orang tua kandung, itu wajib memberikan laporan kepada BHP setidaknya setahun sekali. Atas harta-harta yang keluar masuk. Selain yang keluar, yang katakanlah digunakan untuk kebutuhan anak, juga yang masuk. Misalnya ketika orang tuanya meninggalkan
katakanlah saham, berarti ada dividen dan sebagainya. Walaupun memang Mas Doni, pemirsa podcast, kebanyakan selama ini yang BHP urus adalah perwalian yang, ya mohon maaf, ya memang hartanya sedikit. Iya. Tapi biar bagaimanapun itu adalah harta. Betul. Dan itu adalah warisan. Dan harus dijaga. Harus dijaga. Betul. Ya. Jadi besar sedikitnya harta anak dalam perwalian, BHP tetap menjadi pengawas. Tidak membeda-bedakan apakah hartanya miliaran, ya, atau yang hanya tanah 100 meter. Mohon maaf, ya. Tugas BHP akan mengawasi. Nah, ini kan fungsi dari pengawas nih secara umum ya. Apabila yang diawasi melanggar, itu bisa dijatuhi hukuman. Apa gimana nih? BHP punya fungsi selain tadi sebagai pengawas, kami juga punya tugas atau punya wewenang untuk melihat lapangan. Monitoring, betul. Monitoring. Ketika di lapangan atau ketika dalam kita meminta pertanggungjawaban, ternyata ada hal-hal yang dilanggar oleh wali, maka wali itu bisa dipecat oleh BHP. Itu ya sanksinya pemecatan. Sanksinya pemecatan, bahwa BHP akan bermohon kepada pengadilan supaya wali ini dipecat. Dan bisa ditunjuk wali yang lain. Bisa ditunjuk wali yang lain. Jadi kekosongan suatu perwalian, yaitu bukan ketika misalnya Mas Doni ditunjuk sebagai wali, selama-lamanya Mas Doni jadi wali. Tidak bisa. Kalau Mas Doni tidak amanah, tidak menjalankan tugas sebagai wali dengan baik, Mas Doni bisa BHP pecat. Sanksi pemecatan ya. Pemecatan melalui permohonan kepada pengadilan. Ingat, bukan BHP yang mecat. BHP mengusulkan pemecatan secara prosedur, dan nanti pengadilan tentu melakukan pemeriksaan dan memutus. Ternyata benar. Ya, ketika mohon maaf, Mas Doni memang nggak beres kerjanya, dipecat. Dan akan ditunjuk wali yang lain. Itu walaupun itu orang tua kandung sendiri bisa seperti itu kasusnya. Ada nggak yang seperti itu? Bisa seperti itu. Ya, jadi pemirsa, saya punya pengalaman sebelum di BHP Jakarta, saya bertugas di BHP Semarang. Nah, ini menarik ya. Coba diceritakan Pak, silakan. Jadi katakanlah ada seorang wali itu ibu kandung yang hidup terlama. Nah, ternyata ketika kami melakukan pengawasan, di situ kami berjumpa dengan nenek. Nenek dari si anak dalam perwalian. Dan dia marah-marah ke kami. Neneknya, ya, karena ibunya itu mungkin nenek ini dari pihak bapak barangkali ya. Barangkali. Saya juga lupa waktu itu untuk menanyakan. Tapi yang pasti bahwa ibu kandung anak ini dari harta perwalian, dia jual hartanya, kemudian ibu ini menikah lagi. Dan anak kandungnya ditinggalkan dengan neneknya. Pasti komplain. Makanya itulah yang saya bilang. Apakah orang tua kandung bisa amanah atau tidak? Wallahu alam bisawab. Ya. Tapi itu kejadian saya alami waktu bertugas di BHP Semarang. Ada hal yang demikian. Akhirnya neneknya bukan, ketika kami pengawasan. Monitoring tadi. Monitoring. Ya, neneknya keluh kesah seperti itu. Apa yang langsung dilakukan oleh BHP? Investigasi dulu kah? Ya, kami tentu tidak sampai ke sana, karena memang tugas kami bukan penyidik atau penyelidik, ya. Jadi ya kami bilang berbesar hati kepada neneknya, kalaupun memang ini ya walinya bisa diganti. Sudah bisa langsung itu udah memasuki pelanggaran. Kan ada pelanggaran yang seperti itu. Iya. Wah, itu ya pemirsa ya, tuh kan jadi kita tahu ya, nggak sembarangan juga ya dalam hal ini ya Pak ya. Siap. Waduh, ini untuk pemirsa yang belum belum familiar dengan hal-hal seperti ini ya. Ini kira-kira untuk permohonannya Pak, apa aja nih persyaratannya Pak yang harus diajukan? Ya. Jadi karena permohonan ini kan bukan permohonan umum ya pemirsa. Jadi permohonan ini katakanlah apa sih yang dimohonkan ke BHP? Ada salah satu kewajiban wali mengangkat sumpah di Balai Harta Peninggalan. Itu salah satu kewajiban. Salah satu kewajiban wali.
siap. Jadi bukan kewajiban BHP ya pemirsa, tapi kewajiban dari wali. Ya. Wali wajib mengangkat sumpah di Balai Harta Peninggalan. Ya. Jadi kalau secara sederhananya apa sih fungsi sumpah? Saya ASN, ya. Ketika saya dapat SK, kemudian apakah saya langsung bisa bertugas? Tidak. Saya harus disumpah dulu. Betul. Dilantik dulu dan mengangkat sumpah. Betul. Nah, seperti itu halnya pun dengan wali. Ketika wali mendapatkan penetapan, maka secara formal itu dia belum sempurna menjadi wali ketika belum mengangkat sumpah di Balai Harta Peninggalan. Oke. Ya, sederhananya itu, Pak. Jadi itu ya yang paling utama. Ada lagi nggak, Pak, syarat lain? Mau bawa dokumen? Oh iya, nah dokumen-dokumennya ini ya, mohon maaf. Dokumen yang harus disampaikan ketika bermohon untuk sumpah wali itu surat permohonan tentunya, kemudian putusan dan atau penetapan pengadilan, pemirsa, lalu fotokopi akta kematian, ya, baik salah satu atau kedua orang tuanya, nah, lalu akta kelahiran anak, ya, anak yang akan menjadi anak dalam perwalian, nah, lalu surat kawin atau akta buku nikah, ya. Nah, kemudian wasiat. Wasiat ya. Ya, kalau ada wasiatnya maka kita akan buka dulu wasiatnya. Oh iya, siap. Seperti apa wasiatnya? Lalu terus yang pasti itu ada PNBP-nya. Oke. Karena ada biaya negara yang harus dikeluarkan dalam hal permohonan ini. Biayanya nggak besar, cuma 100.000 untuk pengangkatan sumpah dan mohon maaf ya, saya harus buka. Saya nggak hafal soalnya. Silakan Pak, nggak salah Pak. Menarik sekali nih. Untuk penyumpahan itu 100.000. Oke. Nah, kemudian pencatatan harta itu 20.000 per berita acara. Per berita acara. Nah, 20.000 pencatatan harta. Itu administratif aja, Pak, negara. Semua masuk negara. Betul. Kemudian untuk berita acara penghadapan 20.000, jadi lebih kurang 140.000 lah. 140.000. Paling tidak yang harus dibayarkan oleh pemohon atau wali. Dan itu semua masuk negara, bukan masuk kantong saya ataupun kantong pegawai BHP yang lainnya. Karena semua disetor ke negara melalui rekening negara. Nah, ini Pak, sejauh ini sudah berapa klien ya disebutnya ya Pak ya? Kalau sebetulnya apa sih namanya, klien atau gimana Pak? Penyebutannya Pak? Ya, kami nggak bilang klien ya. Apa sih, lebih pengurusan perwalian. Ya. Ini udah berapa pengurusan perwalian? Saya pastinya nggak hafal, tapi yang jelas sudah ratusan ya di Indonesia nih ya. Di wilayah kerja BHP Jakarta saja. Nah, sudah wilayah kerja BHP ini saya juga dapat sedikit informasi. BHP sendiri di Indonesia tidak banyak lembaganya. Betul. Ya Pak. Bisa disebutkan nggak ada beberapa dan di mana aja? BHP hanya 5 ya. Jadi di podcast yang pertama dalam saya memberikan pengenalan kepada pemirsa podcast tentang BHP, itu sudah saya sampaikan bahwa BHP itu hanya 5 di Indonesia. 5 di Indonesia. Ya, Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Dan untuk Jakarta wilayah kerjanya 8, Mas Doni. Oh, wilayah kerja di Jakarta. Wilayah kerja BHP Jakarta 8. Ya. Boleh tahu nggak di mana aja, Pak? Sumatera 4. Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung. Oh, tersebar lumayan. Tersebar itu di Sumatera. Kemudian di Pulau Jawa 3. Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Itu 7 sudah. 7, ya. Nah, satu lagi itu di Pulau Kalimantan. Kalimantan Barat. Nah, makanya wilayah kerja BHP Jakarta 8 provinsi yang cukup luas. Makanya saya bilang kliennya atau pengurusan perwalian itu ratusan sudah. Betul. Ya. Betul. Demikian. Dan ini emang harus apa ya Pak ya? Harus dipublikasikan Pak. Ya? Betul. Jadi masyarakat biar paham. Betul. Jadi biar bagaimanapun perwalian itu adalah satu lembaga bagaimana seorang anak di bawah umur yang memiliki hartanya bisa terjaga. Ya. Penjagaannya itu sudah dilakukan oleh wali, tapi ingat bahwa wali pun diawasi oleh BHP. Itu tadi, ya. Jadi wali dan BHP berjalan beriringan untuk mengawasi harta anak atau menggunakan harta anak ya sesuai dengan kebutuhannya dengan bijak ya. Dan itu betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan terbaik anak.
Dan ini memang tujuan utamanya sih kalau saya bisa simpulkan demi menjaga hak-hak si anak tersebut. Betul. Ya Pak ya. Betul ya. Itulah pentingnya BHP ini. Siap. Pak Amin, untuk ini terakhir nih Pak. Siap. Ya. Ada yang bisa disampaikan nggak Pak untuk biar masyarakat tuh lebih melek lagi Pak untuk hal-hal perwalian seperti ini Pak. Monggo Pak, silakan. Iya. Baik, terima kasih Mas Doni. Ya, jadi pemirsa podcast Kanwil Kumham DKI yang saya banggakan. Jadi terkait perwalian, memang mungkin ini adalah sesuatu yang pasti. Ya. Karena mohon maaf, kematian itu pasti. Ya. Betul. Dan ketika ada suatu peristiwa kematian meninggalkan anak di bawah umur, maka disitulah ada satu lembaga atau ada satu elemen yang disebut perwalian. Dan perwalian itu sesungguhnya adalah mengurusi kepentingan anak. Baik secara tumbuh kembang dan kehidupannya, dan juga hartanya. Ya. Untuk tumbuh kembang dan kehidupan anak, itu diurus oleh wali, dan di bawah pengawasan atau diawasi oleh dinas sosial. Sesuai fungsinya. Nah, sedangkan untuk harta, itu menjadi tugas dan fungsi dari Balai Harta Peninggalan. Pemirsa, ya. Kenapa memang dia harus diawasi? Kembali lagi, namanya manusia, ya, tentu tidak lepas dari hilaf dan salah. Betul. Ya, ya. Walaupun mungkin ada yang memang dia bisa jalan secara amanah. Ya, tapi kembali lagi, suatu ketentuan ini dibuatkan pasti sudah ada peristiwa. Betul. Kenapa dibuat ketentuan bahwa dalam perwalian harus ada pengawasan. Betul. Nah itu. Jadi supaya masyarakat juga paham, ya, kalau memang ada peristiwa perwalian, jangan lupa BHP adalah pengawas. Ya. Karena tidak semua masyarakat tahu. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang perwalian itu dimohonkan melalui kuasa hukum. Oke. Kuasa hukum atau lawyer juga nggak paham tentang fungsi BHP. Masyarakat awam taunya ya udahlah. Ya sudah ada penetapan pengadilan. Sudah. Iya. Sementara penetapan itu ada implikasinya bahwa dia akan diawasi oleh BHP. Ya. Lawyer aja nggak tahu Pak. Padahal selaku katakanlah betul. orang yang paham hukum, harusnya dia memahami juga. Gitu. Iya. Jadi kalau sederhananya jangan ngambil pasal yang menguntungkan, ya. Sementara pasal yang harus diawasi itu seolah-olah tidak dilaksanakan. Dan masyarakatnya juga awam juga. Masyarakat juga, jadi masyarakat juga nggak salah. Iya benar. Ya, jadi masyarakat tidak salah. Adalah itu akhirnya ya tadi Pak, kekhilafan manusia itu mengambil kesempatan di situ ketidaktahuan seseorang. Saya gitu ya. selalu menggambarkan gini, kalau Mas Doni jadi wali dari anak Raja Minyak, Mas Doni. Mas Doni punya akses kepada hartanya. Betul. Depositonya, tabungannya, obligasinya. Itu kalau kuat-kuat iman bisa berpotensi sangat-sangat korup tuh Pak. Itulah ada BHP. Betul. Nah, kembali lagi ya, BHP betul-betul harus punya fungsi yang amanah. Ya. Itulah yang bisa saya sampaikan ya. Terkait perwalian walaupun hanya kulit. Jadi kalau masyarakat memang masih ingin tahu tentang wali, silakan. Sekarang sarana teknologi informasi sudah sedemikian canggih, tinggal ketik aja di Google Pak. Betul. Bisa baca-baca. Ya, perwalian seperti ini, tugasnya ini, oh BHP ada di sini, silakan. Siap. Wah, ini menarik banget ini pemirsa ya. Ini jadinya yang kita masih awam jadi tercerahkan gitu Pak. Ini baru satu fungsi yang kita kuliti. Betul. Masih ada 7 lagi dari masih ada 7 ya? Betul. Berarti Pak Amin masih ada 7 kali lagi nih bisa kesini nih Pak Amin ya. Sesuai memang waktu awal podcast pertama itu saya bilang ya kami punya 8 fungsi dan insya Allah kami akan hadir dalam seri-seri berikutnya. Siap Pak Amin. Ya. Kita tunggu kedatangannya berikutnya nih Pak Amin ya. Nah itu Pak Amin, terima kasih banyak Pak Amin atas waktunya dan kesediaannya untuk mengedukasi masyarakat dan saya pribadi loh tentunya ini seperti kuliah lagi nih. Siap. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, saksikan podcast berikutnya di episode-episode yang tidak kalah menarik dan jangan lupa
like, comment, subscribe, and share. Ya, berjumpa lagi di Komunikasi Wiki Podcast berikutnya.